Kurang ajar. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Kalau Gusti Prabu Angging Darma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa Nila Saroya ke Sugalu. Saya yakin, perempuan itu telah meracuni pikiran Bopo. Awal kisah diperlihatkan dengan Suliwa dan Galuh Parwati, yang sedang berupaya mencari Dewi Sintawati ke Pulau Momongan atau Pulau Neraka. Nyai Sintawati telah dibuang di pulau tersebut atas tuduhan fitnah Darpasura. Di tengah perjalanan mereka berdua pun harus berpisah lantaran kapal yang dinaikinya terkena badai ombak laut yang besar. Suliwa yang terdampar di sana sendirian pun mencoba memasuki pulau tersebut. Nahasnya sebelum menemukan Galuh Parwati, Suliwa pun langsung berhadapan dengan para pasukan Kalapati penguasa pulau tersebut. Dan pertarungan pun terjadi, hingga akhirnya Suliwa pun disuruh untuk menemui Kalapati. Hentikan! Siapa kamu sebenarnya? Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Sewaktu menghadap, Suliwa menjelaskan kepada Kalapati bahwa dirinya adalah murid dari Empu Mahashura dan menyampaikan tujuannya ke Pulau Momongan mencari Nyai Sintawati, istri gurunya tersebut. Mendengar penjelasan Suliwa, Kalapati menganggap Suliwa telah lancang masuk ke wilayahnya tanpa mematuhi aturan yang ada. Dan pertempuran pun tak terelakkan lagi. Diam! Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara Risedayu? Kita sama-sama tidak punya hak. Tuhan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Dan pada akhirnya Suliwa pun dijebak oleh Kalapati, seakan dirinya dianggap sebagai tamu. Kalapati mensiasati seolah-olah membantunya untuk mencari informasi keberadaan Nyai Sintawati tersebut. Akan tetapi hal tersebut hanya untuk menjebak Suliwa. Ketika ia dipersilahkan ke ruang kamar tamu, yang tak lain di bawah kamar itu adalah penjara bawah tanahnya Kalapati. Di saat itulah Suliwa terlena, dan terperosok masuklah ke dalam penjara bawah tanah tersebut. Pada akhirnya rencana Kalapati adalah akan menghabisi Suliwa di penjara bawah tanah itu, dengan memasukkan berbagai macam ular berbisa di lubang penjaranya Suliwa. Mendengar rencana itu, cucu Kalapati yang bernama Kaliana Tantri pun mencoba menyelamatkan Kakang Suliwa. Karena dirinya telah merasa jatuh cinta sejak pandangan pertama Suliwa hadir di pulau tersebut. Dengar Kisanak, sebentar lagi kamu akan dibunuh. Kakek akan mengerahkan seluruh binatang berbisa ke tempat ini. Ketika itu anak buah Kalapati yang bersiap-siap menebar hewan berbisa. Kaliana Tantri pun menyelinap masuk ke penjaranya Suliwa, untuk memberikan obat penangkal hewan-hewan buas itu supaya tidak menyerang Suliwa. Gosokkan ramuan ini ke seluruh tubuhmu. Binatang berbisa, pasti tidak ada yang berani mendekat. Terima kasih. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kaliana Tantri.
Pada akhirnya Suliwa pun selamat, setelahnya dia pun memberontak. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, Suliwa pun menghancurkan penjara itu dan berhasil keluarlah dia dari sana. Sementara itu, di luar Galuh Parwati pun juga telah tiba di pulau neraka tersebut. Hingga pertempuran pun tidak terelakkan lagi, ketika Galuh Parwati mengobrak-abrik lokasi tersebut. Suliwa pun setelah keluar dari penjara itu, langsung melesat membantu Galuh Parwati. Kurang ajar. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Hingga akhirnya Suliwa bertarung langsung dengan Kalapati penguasa pulau neraka itu. Dengan kesaktian yang baru dimilikinya, setelah dia berlatih keras di Sugaluh. Tidak diragukan lagi kehebatan Suliwa dalam menyerap ilmu Mahashura sangat luar biasa dengan kecerdasannya. Kalapati pun akhirnya tunduk di hadapannya, setelah dihantam bertubi-tubi oleh Suliwa. Ketika akan dihabisi oleh Suliwa, Kalyana Tantri pun memohon kepada Suliwa untuk tidak menghabisi kakeknya tersebut. Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami? Kami dari perguruan Sugaluh. Aku Putri Empu Mahashura. Dan dia adalah murid utamanya. Siapa kamu? Pada akhirnya Kalyana Tantri yang sudah terlanjur menaruh rasa ke Suliwa, tidak mengetahui bahwa ada Galuh Parwati di sana yang tak lain di saat itu sudah menjadi kekasih Suliwa. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman yang lebih dari kakekmu. Setelah beberapa hari berada di pulau itu, kini Suliwa dan Galuh pun akan beranjak pergi kembali untuk mencari tahu keberadaan biungnya. Dan Kalyana Tantri pun nampak dilema seakan tidak rela ditinggalkan Suliwa. Hingga Galuh Parwati pun curiga terhadap Tantri, yang selalu memberi perhatian khusus terhadap Suliwa. Dan di saat itu mereka berdua pun berseteru, Galuh memperingatkan Tantri untuk tidak bermacam-macam dengan Suliwa. Jangan berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan ini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku bodoh, Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Singkat cerita, pada akhirnya Suliwa dan Galuh Parwati beranjak pergi dari pulau itu. Ia akan berencana kembali ke Sugaluh untuk mencari informasi lebih lanjut atas hilangnya Dewi Sintawati.